Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pekalopers sekalian, kita hari ini kedatangan tamu yang spesial, yaitu Pak Harfi selaku Kepala UPT PLUT Kota Batam, ya, Pak ya. Dan ditemani oleh Ibu Yana selaku apa Ibu? Kasubag TU dan Mas Galih ya? Iya. Mas Galih konsultan PLUT Kota Batam. Bagian kelembagaan. Bagian kelembagaan. Oke. Nah mungkin beberapa menit ke depan nanti kita akan memberikan informasi kepada masyarakat Pak terkait adanya PLUT atau kegiatan PLUT atau gedung PLUT ini di tengah masyarakat khususnya para pegiat koperasi dan UMKM. Nah kalau boleh tahu teman-teman di rumah, PLUT ini ada sejak tahun berapa Pak? Ya baik Mas Ilham, terima kasih. Ya. Jadi PLUT KUMKM ini pusat layanan usaha terpadu koperasi usaha mikro kecil menengah, berdiri pada tahun 2018. Nah, merupakan salah satu program dari Kementerian Koperasi UKM RI. Alhamdulillah tahun 2018 Kota Batam itu mendapat dana alokasi khusus untuk pendirian bangunan PLUT KUMKM. Bapak mungkin suara bisa ditinggi lagi karena kurang kedengaran ya Pak. Ya, jadi PLUT KUMKM ini gedungnya dibangun pada tahun 2018 dengan program Kemenkom UKM RI. Iya. Itu dana alokasi khusus untuk fisik 2018 dibangun, kemudian mulai beroperasi 2019 hingga sekarang. Hanya saja memang 3 tahun ke belakang itu masih dipegang oleh kementerian. Dan 2022 karena kita kemarin sempat dilanda COVID, jadi 2022 bulan Maret itu baru terlaksana peresmian gedung ini. Itu langsung dihadiri oleh Bapak Menteri kita, Bapak Teten Mas Luki, dan kemudian di tahun 2022 tepatnya 30 September baru PLUT kita ini menjadi PTD, Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang seluruh asetnya yang dari kementerian itu dihibahkan kepada pemerintah Kota Batam pada tahun 2022. Mungkin dari Ibu Yana, apakah sudah ada di sini sejak PLUT itu gedung PLUT ini sudah ada atau seperti apa? Kami di sini sama dengan Pak Harfi, baru dilantik pada bulan Maret, Iya. akhir Maret 2023, dan kami mulai melaksanakan tugas di PLUT ini per 1 April 2023. Oke. Kalau Mas Gali sudah berapa lama jadi konsultan PLUT? Kalau saya baru setahun. Baru setahun dari tahun 2022 sampai masuk 2 tahun lah. Oke. Nah tadi saya sempat berkeliling ini Pak, Ya. di banyak produk-produk yang dipajang gitu ya. Di sini mungkin termasuk di belakang kita ini Ya. ada banyak produknya sudah terlihat cantik-cantik Pak, kemasannya bagus-bagus gitu kan Pak. Apakah ada persyaratan untuk menaruh produk di sini dan siapa saja yang boleh menaruh? Jadi memang Mas Ilham, salah satu layanan yang dilakukan oleh PLUT KUMKM yaitu pengembangan dari produk UMKM sendiri. Jadi memang khusus di galeri kita yang di bawah ini itu para pelaku UMKM Kota Batam yang dia sudah menjadi binaan dari PLUT KUMKM Kota Batam. Nah tentu persyaratan-persyaratannya sudah mesti itu mereka punya legalitas lah, ya, terutama dari nomor induk berusaha (NIB), kemudian pengembangan kedepannya yaitu halal, kemudian SBPIRT, kemudian BPOM dan yang lain-lain. Dan memang yang dilakukan yang di produk di galeri kita ini memang pelaku usaha yang sudah dikurasi atau diseleksi oleh para konsultan kita. Berarti kalau yang belum ada NIB, belum ada yang tadi secara Bapak sebutkan tadi, Ya. mungkin ada pembinaannya dari Mas Gali gitu ya selalu konsultan. Ya, jadi Mas Galih ini sebagai konsultan bidang kelembagaan
dan juga ada 2 lagi, itu ada Marina dan di sini kita melayani pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik. Artinya para pelaku usaha yang yang ingin berusaha itu kita wajibkan untuk mempunyai nomor induk usaha. Memang NIB ini bisa dibuat oleh pelaku usaha sendiri karena memang dia menggunakan aplikasi OSS kan, online single submission. Hanya saja mungkin terkait pemahaman para pelaku usaha itu dalam membuat NIB masih minim. Nah, mereka bisa datang ke Plus dan itu akan dilayani, difasilitasi oleh para konsultan kita untuk membuat NIB dan itu gratis. Gratis ya Pak ya? Oke, mungkin saya ingin ke Mas Galih nih. Tadi ke Pak Harfi menyatakan bahwasanya kalau pembinaan yang belum on track di perizinan itu Mas Galih. Mungkin pengalamannya selama 2 tahun kurang ini seperti apa Mas? Kalau pengalaman saya sih banyaknya masyarakat itu belum punya perizinan, itu khususnya satu. Terus mereka nggak mengerti tentang mengurus secara online itu. Okay. Biasanya mereka bertanya nanti, Pak, macam mana mau buat SIUP atau situ? Kan SIUP dari situ itu kan dikeluarkan oleh kelurahan atau kecamatan. Dari situ mereka kita beri pembinaan gimana cara membuat secara online, bahwa SIUP dan situ dari kelurahan atau kecamatan itu sudah dicabut dan digantikan oleh OSS tersebut. Mungkin di lapangan ada kendala seperti masyarakat yang gaptek itu, atau misalnya bandel mau dikasih tahu, udahlah saya nggak mau izin takut pajak, itu seperti apa itu? Apakah pernah ditemui di lapangan? Sering ditemui seperti itu. Jadi apa Tapi kita komunikasikan kembali bahwa kalau membuat izin usaha itu tidak perlu takut untuk ditarik pajak. Karena kan kalau misalnya ditarik pajak itu kan berarti kan usaha kita sudah berkembang, sudah bagus. Karena kan pajak ditarik itu sekitar di atas sudah 500 juta ke atas omsetnya seperti itu. Jadi pelaku usaha itu jangan takut gitu ya, untuk didaftarkan pajak. izinnya karena tidak ditarik pajak gitu ya. Karena kan kita kalau kita membayar pajak kita juga memberikan sumbangsi kepada negara seperti itu. Jadi ini edukasi juga untuk teman-teman yang usaha tidak takut gitu. Nah, oke, mungkin saya kembali lagi ke Pak Harfi, yaitu terkait program yang sedang berjalan, Pak. Ya, program yang sedang berjalan memang kita sedang mencoba bagaimana para pelaku UMKM ini bisa expo untuk go internasional. Iya. Karena memang salah satu kendala bagi para pelaku UMKM yang ada di Kota Batam, karena ada penerapan pajak PMK 199 ya, menurut saya. Nah, barang yang dari Batam itu dikirim keluar Batam yang masih di wilayah Indonesia, itu kan pajaknya sampai 2 sampai 3 kali lipat. Nah, itu yang menjadi kendala-kendala dari pelaku UMKM. Nah, kami sudah sudah berkomunikasi dengan pihak bea cukai apakah dapat keringanan-keringanan tertentu bagi para pelaku UMKM binaan. Nah, memang aturan itu dari pemerintah pusat, makanya justru dari bea cukai mengajak, Pak, harusnya UMKM kita ini karena Batam adalah wilayah FTZ yang bea masuk barangnya gratis, itu didorong bagaimana UMKM ini membuat suatu komoditas atau ekosistem untuk diarahkan ke luar negeri, ekspor, sehingga naik kelasnya ini sudah bukan level nasional lagi tapi diarahkan untuk ke internasional. Ini program yang sedang kita komunikasikan kepada pelaku UMKM, ayo bagaimana bisa ekspor untuk keluar lah. Alhamdulillah sudah kemarin kita pernah expo 1 kali itu di Singapura, di Bishan Mall, itu kerjasama dengan BISA, Bisnis Indonesia Singapura Asosiasi. Jadi pelaku UMKM kita kurasi, kita seleksi produknya, kemudian BISA tadi itu menyelenggarakan event di Singapura dan produk-produk UMKM kita ini dipajang di Bishan Mall tadi itu. Alhamdulillah banyak yang tertarik lah pelaku UMKM. Memang kalau dari segi
pendapatan ya masih minim, tapi mindset mereka ini kita ubah. Yang penting produk mereka ini dikenal dulu oleh masyarakat luar, terutama di Singapura dan Malaysia. Oke. Mungkin dari Biana ada yang bisa ditambahkan program yang sudah berjalan? Kalau program untuk tahun 2023 ini, Iya. kami juga melakukan pendataan untuk UKM yang selama ini tidak aktif, belum aktif, kami bangunkan kembali. Mereka yang tertidur karena COVID kemarin, kami datangin, kami kunjungin ke lapangan, kami data untuk bersama-sama kita bangkit kembali. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk closing nih Pak, closing statement, Ya. mungkin bisa memberikan himbauan, kesan, pesan kepada masyarakat terkait program koperasi UKM melalui PLUT ini. Baik, terima kasih Mas Ilham. Iya. Jadi buat para pelaku UMKM dan koperasi yang ada di Kota Batam, kami mengajak, menghimbau, ayo datang ke PLUT KUMKM Batam. Kami memberikan layanan-layanan terkait hal-hal apa yang diperlukan bagi pengembangan usaha maupun koperasi. Jadi silakan datang ke sini, ini gedung pemerintah dibuat untuk melayani para pelaku UMKM dan koperasi. Nah, saya jadi berharap datang ke sini berkonsultasi terkait pengembangan usaha dan koperasinya. Nanti akan dilayani secara gratis oleh para konsultan dan kami yang menjabat di sini. Mungkin yang ditambahkan Ibu, pesan-kesan pada masyarakat? Kami berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, yang gratis, yang tidak dipungut biaya untuk masyarakat. Jadi masyarakat bisa menggunakan momen ini untuk datang kemari. Oke. Tambahan paling Silakan. ya seluruh fasilitas yang ada di sini itu bisa dimanfaatkan. Jadi dari koperasi misalnya mau melaksanakan RAT ya, RAT kita punya aula, punya alhamdulillah didukung oleh fasilitas-fasilitas lengkap. Silakan gunakan aula tersebut. Juga mungkin UMKM mau membuat matching bisnis di sini juga dipersilakan. Artinya gedung ini memang diperuntukkan bagi rumah untuk pengusaha UMKM dan juga koperasi. Free semua. Oke. Nah, begitu pemirsa yang sudah kita jelaskan. Jadi kedepannya teman-teman nggak perlu takut lagi, Ya. ini Pak. Mungkin masuk ke dalam gedung PLUT kan, apakah ini ada berbayar atau ribet atau seperti apa? Karena sudah jelas ya, daripada biayanya gratis. Terus kalau tidak tahu gaptek itu bisa langsung disasar sama Mas Gali ya. Kalau kita ngurus sendiri kan kita nanti nggak tahu juga. Iya, benar. apa-apanya. Terima kasih banyak waktunya Ya, Pak terima Harfi, kasih. Bu Yana, Mas Gali. Sampai jumpa lagi di kesempatan pekan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.